Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Claudia Beranika. Saya dari program studi akuntansi Universitas Teknokrat Indonesia. Di video kali ini saya ingin membahas mengenai latar belakang dan pengendalian kombinasi bisnis. Yang pertama, saya akan membahas mengenai jenis kombinasi bisnis terlebih dahulu. Jadi di kombinasi bisnis itu ada integritas vertikal A, yaitu di mana kombinasi bisnis ini melakukan akuisisi entitas yang memiliki hubungan pemasok atau distribusi. Contohnya, perusahaan mie instan mengakuisisi perusahaan tepung. Yang kedua, ada integrasi horizontal A, di mana kombinasi bisnis dengan melakukan akuisisi entitas yang menghasilkan produk sejenis atau produk yang berkaitan. Selanjutnya ada konglomerasi A, yaitu di mana kombinasi bisnis ini melakukan akuisisi entitas yang tidak memiliki hubungan dengan entitas. Contohnya Transcorp yang memiliki Bank Mega, stasiun TV, mall, dan lain-lain. Selanjutnya saya membahas mengenai bentuk entitas. Jadi di kombinasi bisnis ini ada beberapa bentuk entitas, teman-teman. Yang pertama yaitu merger, di mana kombinasi bisnis ini melakukan penggabungan dua atau lebih entitas, di mana entitas yang diakuisisi dibubarkan serta semua aset dan liabilitasnya itu diambil oleh pihak yang mengakuisisi. Contohnya, jika perusahaan A dan B menjadi satu, maka perusahaan misal perusahaan A ini mengakuisisi perusahaan B, maka seluruh aset dan liabilitas perusahaan B akan dikuasai oleh perusahaan A gitu. Nah, contohnya di sini terbentuk salah satu perusahaan merger di bidang lembaga keuangan atau Bank CIMB Niaga yang merupakan hasil dari merger Bank Niaga dan Bank Lipo pada tahun 2008. Nah, hal ini merupakan penyatuan di mana adanya sebuah bank yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan bank lainnya. Nah, kedua bank tersebut akhirnya Bank Niaga dan Bank Lipo ini melakukan merger dengan tujuan utama agar bisa memperkuat keberadaan mereka dalam persaingan. Karena Bank Lipo yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan Bank Niaga, maka Bank Lipo merelakan sahamnya dan menanam saham di Bank Mega. Dengan adanya perjanjian bagi hasil dengan kesepakatan tertentu yang telah sebelumnya disetujui oleh kedua belah pihak. Dan pada akhirnya memutuskan untuk mengubah namanya menjadi Bank CIMB Niaga. Yang kedua itu ada konsolidasi, merupakan kombinasi bisnis dengan membentuk satu entitas baru yang akan mengambil alih semua aset dan liabilitas entitas yang bergabung. Jika kedua perusahaan bersatu, maka akan terbentuk nama perusahaan baru nih, teman-teman. Jadi contohnya misal perusahaan A dan B bergabung, maka kedua perusahaan itu akan membentuk nama perusahaan baru. Salah satu contohnya, sebelum akhirnya menjadi salah satu bank terbesar di Indonesia, Bank Mandiri ini merupakan sebuah perusahaan merger yang terbentuk dari Bank Eksim, Bank BBD atau Bank Bumidaya, Bank Bapindo, dan Bank Dagang Negara. Nah, keempat bank tersebut ini mengalami kesulitan dan krisis hingga melakukan keputusan untuk melakukan proses merger dan membentuk suatu konsolidasi. Nah, penggabungan keempat bank tersebut menjadi sebuah bank yang dinamai dengan Bank Mandiri. Selanjutnya ada akuisisi. Akuisisi merupakan kombinasi dengan membeli kepemilikan entitas yang diakuisisi, namun entitas yang diakuisisi tetap berdiri hanya dikendalikan oleh entitas pengakuisisi. Contohnya misalkan PT XL ini yang mengakuisisi PT Axis Telkom Indonesia pada tahun 2004. Keduanya ini tetap ada dan beroperasi, namun kepemilikan mayoritas PT Axis ini adalah XL. Semoga kalian mengerti dengan apa yang saya sampaikan ya. See you.